Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, serta salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai analisis diskriminan pada mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengajar Bapak Abdul Yusuf SEMM. Baik, kita masuk pada bagian pengertian diskriminan. Analisis diskriminan menurut Yamin dan Kurniawan pada tahun 2009 nomor 222 yaitu pengelompokan setiap objek ke dalam dua atau lebih berdasarkan pada kriteria variabel independen. Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa analisis diskriminan adalah suatu teknik statistik yang digunakan untuk mengkategorikan objek ke dalam dua kategori atau lebih. Nah, analisis diskriminan merupakan analisis statistika yang digunakan untuk mengklasifikasikan kasus-kasus pada variabel bebas ke dalam grup atau kategori pada variabel terkait. Selanjutnya ada fungsi analisis diskriminan. Fungsi analisis diskriminan adalah untuk membantu dalam mengklasifikasikan individu, objek, atau pengamatan ke dalam salah satu dari dua atau lebih kelompok atau kategori. Hal tersebut dapat berasal dari dua aspek. Yang pertama ada analisis diskriminan tunggal, kemudian ada analisis diskriminan ganda. Fungsi diskriminan dalam analisis diskriminan adalah sebuah kombinasi linear dari variabel bebas yang mempengaruhi variabel dependen. Berikutnya ada contoh dari dua aspek yang telah disebutkan sebelumnya. Yang pertama ada analisis diskriminan tunggal, yaitu terdapat satu fungsi diskriminan yang dikalkulasi untuk mengklasifikasikan konsumen berdasarkan karakteristik-karakteristik yang berhubungan dengan kebutuhan dan perilaku konsumen. Contoh dari analisis diskriminan tunggal adalah pengelompokan konsumen berdasarkan pendapatan sahaja. Yang kedua ada analisis diskriminan ganda, yaitu terdapat lebih dari satu fungsi diskriminan yang dilakukan untuk mengklasifikasikan konsumen berdasarkan karakteristik-karakteristik yang berhubungan dengan kebutuhan dan perilaku konsumen. Contoh dari analisis diskriminan ganda adalah pengelompokan konsumen berdasarkan pendapatan, usia, dan pendidikan. Berikutnya, tujuan analisis diskriminan. Analisis diskriminan bertujuan untuk mengklasifikasikan atau mengelompokkan observasi atau objek tertentu ke dalam kelompok berdasarkan variabel pembeda. Analisis diskriminan digunakan ketika variabel dependen bersifat kategorik dengan variabel independen bersifat numerik atau kategori. Adapun beberapa tujuan analisis diskriminan, yaitu yang pertama, membuat fungsi diskriminan dari variabel bebas yang bisa mendiskriminasi atau membedakan kategori variabel terikat. Yang kedua, menguji apakah terdapat perbedaan signifikan antara kategori atau kelompok dikaitkan dengan variabel bebas. Nah, yang ketiga, menentukan variabel bebas yang memberikan sumbangan terbesar terhadap terjadinya perbedaan antar kelompok. Yang keempat, mengelompokkan objek atau kasus atau responden ke dalam suatu kelompok atau kategori didasarkan pada nilai variabel bebas. Dan yang terakhir yaitu mengevaluasi keakuratan klasifikasi. Baik, berikut contoh kasus dari analisis diskriminan, yaitu terdapat rasio keuangan dari dua perguruan tinggi, yang mana terdapat 12 diantaranya perguruan tinggi dengan rasio keuangan yang sehat, dan 12 diantaranya perguruan tinggi dengan rasio keuangan yang sakit. Berikut tabel dari kedua perguruan tinggi tersebut. Bisa dilihat di tabel tersebut, dari nomor 1 sampai 12 itu adalah keterangan yang diberi nama dengan rasio keuangan yang sehat. Sedangkan dari nomor 13 hingga 24 keterangan dengan rasio keuangan yang sakit. Jadi, keterangan 1 adalah rasio keuangan yang sehat dan keterangan 0 adalah rasio keuangan yang sakit. Selanjutnya, dengan alat bantu analisis data yaitu menggunakan SPSS, maka dapat diperoleh hasil output. Berikut hasil output pada output 1, yaitu tabel grup statistik berikut menjelaskan bahwa kasus yang dianalisis terdapat 24 responden, di mana dengan keterangan 12 responden memberi keputusan 0 dan 12 responden memberi keputusan 1. Pada output 2 di tabel Test of Equity of Group Means, berikut adalah hasil analisis untuk menguji kesamaan rata-rata variabel. Uji ini menggunakan Wilks Lambda dan nilai signifikansi. Jika angka Wilks Lambda mendekati angka 0, maka cenderung ada perbedaan dalam kelompok.
Di sini bisa dilihat bahwa indeks 1 dan indeks 2 memiliki nilai Wilks lambda 0,201 dan 0,236 dengan signifikansi 0,00. Maka dapat disimpulkan bahwa indeks 1 dan indeks 2 mendekati angka 0 dan cenderung terdapat ada perbedaan dalam kelompok tersebut. Namun jika lebih kecil dari angka tersebut, maka lebih mendekati dan terdapat pasti ada perbedaan dalam kelompok tersebut. Pada output 3, di tabel Summary of Canonical Discriminant Functions, nilai korelasi kanonik atau canonical correlation digunakan untuk mengukur derajat hubungan antara hasil diskriminan atau besarnya variabel independen terhadap variabel dependen. Di sini bisa dilihat bahwa nilai korelasi kanonik sebesar 0,897 maka menunjukkan hubungan antara nilai diskriminan dengan kelompok sangat tinggi. Artinya terdapat 80,5% varian dari variabel independen atau kelompok dapat dijelaskan dari model diskriminan yang terbentuk. Selanjutnya, pada output 4, yaitu Wilks lambda, kita perhatikan pada nilai signifikansi. Di sini, kita bisa lihat nilai signifikansi dengan kurang dari tingkat alfa yaitu 0,05 atau 5% menandakan bahwa variabel-variabel mampu membedakan secara signifikan antar dua kelompok. Bisa dilihat bahwa Wilks lambda pada kasus ini memiliki tingkat signifikansi 0,00. Berarti benar, variabel mampu membedakan kelompok perguruan tinggi dengan resiko keuangan atau finansial yang sehat dan yang sakit. Pada output 5, yaitu tabel struktur matrik menunjukkan urutan karakteristik yang paling membedakan keputusan. Dalam indeks 1 adalah paling membedakan, kemudian disusul dengan indeks 2. Di sini, indeks 1 adalah indeks yang paling bisa membedakan apakah rasio keuangan di perguruan tinggi tersebut sakit atau sehat. Pada tabel struktur matriks, indeks 1 memiliki nilai 0,982, sedangkan pada indeks 2 memiliki nilai 0,885. Dan sedangkan pada tabel standar Canonical Discriminant Function Coefficient, indeks 1 memiliki angka 0,743, sedangkan indeks 2 memiliki angka 0,305. Maka bisa dilihat bahwa indeks 1 di sini semuanya memiliki nilai yang lebih tinggi daripada indeks 2, dan dapat disimpulkan bahwa indeks 1 menunjukkan karakteristik yang membedakan keputusan antara perguruan tinggi tersebut. Pada output 6, tabel Canonical Discriminant Function Coefficient digunakan untuk menunjukkan fungsi diskriminan, sedangkan pada tabel Function at Group Centroids digunakan untuk menentukan nilai potong atau batas atau cut-off value untuk membagi daerah diskriminan menjadi dua bagian. Yang mana ini dapat membedakan perguruan tinggi mana yang masuk dengan perguruan tinggi dengan rasio keuangan atau finansial yang sehat atau finansial yang sakit. Berikut cara menghitungnya, yaitu Z sama dengan min 2,002 ditambah 15,092 indeks 1 ditambah 5,769 indeks 2. Yang mana nilai-nilai tersebut bisa diperoleh dari tabel Canonical Discriminant Function Coefficient. Setelah memperoleh nilai ini, berikut nilai mana yang bisa membedakan atau cut-off value. Nah, cut-off value ini bisa dilihat dari tabel Function at Group Centroids. Dan terdapat bahwa kategori sakit dan kategori sehat memiliki hasil function min 1,944 dan 1,944. Dari hasil tersebut dihitung dengan cara merata-ratakan nilai fungsi masing-masing kategori sehingga diperoleh nilai 0. Di sini min 1,944 ditambah 1,944 lalu dibagi 2 maka menghasilkan nilai 0. 0 ini adalah cut-off value atau batas yang membedakan mana yang sehat dan yang sakit. Dan pada output 7, tabel Classification Function Coefficient menunjukkan klasifikasi fungsi kelompok 1 atau C1 sama dengan min 0,697 ditambah 2,551 indeks 1 ditambah min 1,404 indeks 2. Sedangkan kelompok 2 C2 sama dengan min 8,481 ditambah 61,237 indeks 1 ditambah 21,027. Maka dapat dijelaskan untuk kelompok 1 atau C1 ini adalah koefisien fungsi classification untuk perguruan tinggi yang sakit. Dan untuk C2 ini adalah pengelompokan untuk perguruan tinggi yang sehat. Nah, koefisien fungsi klasifikasi ini tidak diinterpretasi lebih jauh, hanya digunakan untuk kegunaan klasifikasi. Selesai sudah pemaparan materi dari kelompok 8. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.